Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita berikan salat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaatnya di kemudian kelak. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran SKI kelas 9 tentang kesenian. Submateri: A. Seni arsitektur, B. Seni sastra, C. Seni ukir, lukis dan kaligrafi, D. Seni pertunjukan, seni tari dan seni suara. A. Seni arsitektur. Pengertian seni arsitektur. Seni arsitektur adalah seni atau praktek perencanaan dan pembangunan struktur pada suatu bangunan atau bangunan serbaguna lainnya. Menurut Y.B. Mangunwijaya, seni arsitektur berasal dari bahasa Yunani archi yang artinya asli dan tekston artinya kokoh. Dengan kata lain, arsitekton artinya orisinal dan kokoh. Di Indonesia, seni arsitektur banyak terdapat pada bangunan masjid. Seni arsitektur masjid di Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh budaya Nusantara sebelum Islam masuk. Ragam eksterior masjid yang tidak meninggalkan gaya arsitektur lokal dapat dilihat misalnya pada masjid bersejarah di Indonesia seperti Masjid Agung, Banten, masih menggunakan ciri-ciri budaya Banten kuno, yaitu beratap tumpeng, berbatu tebal, dan bertiang saka. Selain Masjid Demak, Masjid Kudus, Masjid Sunan Bonang, Masjid Raya Medan, dan Masjid Raya Aceh yang tidak meninggalkan gaya arsitektur lokal. B. Seni sastra. Seni sastra yang berkembang di Indonesia tidak lepas dari pengaruh agama dan kebudayaan Islam. Seorang ulama tasawuf terkenal yang bernama Hamzah Pansuri merupakan pendakwah sekaligus penulis produktif kala itu. Hasil karya sering mengupas tentang ajaran tasawuf. Adapun buku-buku karya Hamzah Pansuri misalnya Syahrabul Asyikin, artinya minuman orang yang cinta kepada Tuhan. Kemudian Asratul Arifin fil Bayan Ilmi Suluk Wat Tauhid, artinya rahasia orang-orang bijak dalam menerangkan ilmu ibadah dan tauhid. Hamzah Pansuri juga menghasilkan karya sastra dalam bentuk syair, misalnya A. Syair si burung pungai, B. Syair perahu, C. Syair sidang fakir, D. Syair dagang. Ulama lain yang ahli tasawuf juga seorang sastrawan ialah Nurdin Ar-Raniri. Hasil karyanya adalah Bustanul Salatin, artinya taman raja-raja yang mengupas tentang tasawuf. Karya lainnya adalah Siratul Mustaqim, artinya jalan yang lurus. Berdasar pada cirinya dan isinya, karya sastra Islam Indonesia dibedakan menjadi A. Hikayat, ialah bentuk karya sastra yang memaparkan atau menceritakan kejadian penting yang mempunyai nilai sejarah yang menunjukkan ciri khas keislaman. Contohnya Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Ang Tua, dan Hikayat Si Miskin. B. Babat, ialah bentuk karya sastra yang mengambil tema cerita sejarah tetapi lebih menonjolkan sisi cerita daripada sejarah. Contohnya Babat Tanah Jawi yang mengambil tema sejarah perjalanan Wali Songo di Pulau Jawa dalam berdakwah. C. Suluk, ialah kitab-kitab yang berisi tentang seluk-beluk tasawuf suluk yang ada di Jawa, biasanya tentang Wali Songo. Contoh suluk adalah Suluk Wijil yang berisi tentang wejangan-wejangan Sunan Bonang kepada Wijil, yaitu seorang bekas abdi di kerajaan Majapahit yang bertubuh kerdil. 3. Sastra ukir, lukis, dan kaligrafi. Seni ukir dan seni lukis yang bercorak kebudayaan Islam di Indonesia berkembang pesat ketika raja-raja Kesultanan Islam mengalami kejayaan.
Istana raja dan masjid-masjid dibangun dengan nuansa Islami. Keraton yang memanfaatkan seni ukir dan lukis adalah Keraton Kesepuhan Kanomaan di Cirebon. Seni kaligrafi contohnya adalah seni ukir kayu yang menceritakan seorang tokoh maupun binatang dengan menggunakan komposisi huruf-huruf Arab yang diambil dari Al-Quran. Seni pertunjukan atau seni musik, seni tari dan seni suara. Seni pertunjukan berupa musik dan tari perkembangan seiring dengan dakwah dan proses pengislaman masyarakat yang diadakan pada upacara keagamaan. Disuguhkanlah seni musik dan seni tari seperti acara sekaten yang sering dilaksanakan oleh pihak keraton Cirebon, Surakarta, dan Yogyakarta. Musik gamelan dilanjutkan pada perayaan Grabek Maulid di halaman masjid. Ada lagi pertunjukan yang bercorak Islam, yaitu seni suara yang berupa salawat Nabi. Kalau di Aceh banyak tarian yang bercorak Islam. Tarian yang terkenal seperti Syaudati. Kata Saudati diambil dari kata Syadati, artinya permainan orang-orang besar yang sering disebut tari saman. Ciri khas tari ini adalah gerakan cepat dan serempak disertai tepuk keras di samping perutnya. Demikian materi SKI kelas 9 tentang kesenian. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi siswa-siswi Madrasah Islamiyah Dolok Masihul Sedang Bedagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.